Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat atau pola pewarisan sifat. Bagian pertama ya, kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan cara penentuan gamet, mendeskripsikan tentang persilangan monohibrid, mendeskripsikan tentang persilangan intermediate. Jadi coba perhatikan gambar berikut. Adakah kemiripan antara ibu dan anak? Ada ya? Atau mungkin ada di antara kalian yang mirip ayah atau mirip ibu atau gabungan dari kedua-duanya. Kemiripan ini terjadi karena sifat yang terdapat pada gen dalam nukleus sperma bergabung dengan gen dalam nukleus sel telur. Dari perkawinan tersebut dihasilkan keturunan yang memiliki gabungan di antara sifat-sifat gen tersebut. Olehnya itu dalam bab ini, dalam materi ini, kalian akan mempelajari pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Jadi pengetahuan dan pemahaman mengenai pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya itu berawal dari seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel yang dikenal dengan Mendel ya. Dalam penelitiannya Mendel menggunakan tanaman kacang Ercis atau Pisum sativum. Dia menggunakan tanaman tersebut sebagai bahan percobaan. Kenapa tanaman ini dipilih? Yang pertama itu karena tanaman ini mudah tumbuh, kemudian sangat mudah melakukan penyerbukan. Selain itu dia juga memiliki banyak perbedaan yang bisa diamati. Bisa kalian lihat, panjang batang, ada yang tinggi, ada yang pendek, letak bunga, ada yang di ketiak, ada yang di ujung. Sampai pada warna biji, ada yang hijau dan ada yang kuning. Dalam percobaan Mendel itu terdapat beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama itu adalah parental, biasa disingkat dengan huruf P. Jadi parental itu adalah induk atau orang tua. Kemudian ada filial disingkat F, itu adalah keturunan atau anak. Jadi kalau F1 itu adalah keturunan pertama, F2 adalah keturunan kedua. Kemudian ada gamet, gamet itu adalah sel kelamin. Kemudian ada homosigot, homosigot itu adalah pasangan gen yang sama atau pasangan alel yang sama. Nah ini contohnya, jadi contohnya M besar ataukah A besar, B besar itu adalah homosigot dominan. Kalau M kecil dan A kecil, B kecil itu adalah homosigot resesif. Biasanya dominan itu mengalahkan resesif. Kemudian ada heterosigot, berarti pasangan gen atau pasangan alel yang berbeda. Contohnya M besar M kecil, A besar A kecil, B besar B kecil. Lanjut adalah genotip dan fenotip. Kalau genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, sementara fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, contohnya bisa dilihat. Jadi M besar ini tidak tampak. Merah ini yang tampak. Jadi M besar ini adalah genotip. Sementara M merah itu yang tampak itu adalah fenotip. Misalnya rambut lurus. Genotipnya itu mungkin L besar. Jadi dia mengekspresikan rambut lurus. Lurus ini yang tampak. Oke, Ibu lanjut. Sebelum lanjut ke persilangan hukum Mendel, terlebih dahulu kita harus memahami tentang penentuan gamet. Jadi ini ada contoh penentuan jenis gamet. Kalau misalnya A besar A kecil itu berarti gametnya itu ada dua, A besar dan A kecil. Kalau A besar A kecil, B besar B kecil itu gametnya ada 4, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Jadi ini langsung ya disilangkan A besar B besar, ya dapat ini. Kemudian A besar ketemu dengan A kecil, B kecil dapat ini. Kemudian A kecil dengan B besar. Ini ya, kemudian A kecil dengan B kecil. Nah, kalau misalnya gametnya seperti ini, A besar A kecil, B besar B besar. Berarti jumlah gametnya itu adalah ini. A besar B besar dan A kecil B besar. Karena B besar ini gametnya hanya B saja, hanya satu saja ya. Jadi A dengan B besar dan A kecil dengan B besar. Oke, bisa dipahami? Jadi lanjut. Nah, untuk mempermudah itu ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan 2 pangkat N. N itu adalah alel yang heterosigot.
Yang mana disebut alel heterozigot? Yang seperti ini ya. B kecil, C besar, C kecil. Nah, contoh di atas A besar, A kecil itu berarti jumlah heterozigot itu hanya ada 1, berarti 2 pangkat 1. Maka sama dengan 2, maka gametnya itu betul sudah ada 2. Gametnya itu adalah A besar dan A kecil. Nah, kalau ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 berarti 4. Gametnya ada 4 yang di atas tadi ya. Nah, kalau yang ini contoh yang tadi yang ini berarti ini kan A besar, A kecil, B besar, B besar. Itu kalau dipangkatkan 2 pangkat N berarti jumlah gametnya hanya 1, berarti heterozigot hanya 1, berarti 2 pangkat 1 berarti sama dengan 2, berarti gametnya ada 2, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B besar. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 atau hukum 1 Mendel itu adalah setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini diperoleh dari hasil perkawinan monohibrid atau perkawinan satu sifat beda. Namun kadang sifat dominan itu tidak muncul secara penuh atau tidak didominasi oleh salah satu induk dan biasa disebut dengan intermediate. Nah, sekarang kita ke monohibrid dulu ya. Jadi coba diperhatikan, di sini ada 2 kacang. Kacang ini warna kuning ya. Kemudian dia melakukan perkawinan dan ternyata ada salah satu anaknya yang berwarna hijau. Nah, kenapa kira-kira demikian? Dua-duanya kuning tetapi melahirkan salah satu anak yang berwarna hijau. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lanjut ya. Nah, kita umpamakan Y itu warna kuning, Y besar ya. Kemudian Y kecil itu warna hijau. Di mana Y besar ini nantinya akan bersifat dominan. Oke, bisa dipahami ya, Ibu lanjut. Nah, kita tentukan parentalnya. Kita silangkan antara Y besar itu warna kuning dengan Y kecil itu berwarna hijau. Kemudian kita tentukan gametnya. Gametnya itu kalau Y besar itu berarti gametnya hanya 1, yaitu Y besar. Begitu juga dengan Y kecil, gametnya hanya 1 juga ya, Y kecil saja. Nah, kemudian maka diperolehlah keturunan pertama yaitu Y besar Y kecil. Kenapa tetap berwarna kuning? Karena Y besar itu lebih dominan terhadap Y kecil. Jadi artinya kalau kuning ketemu dengan hijau itu akan berwarna kuning. Nah, inilah tadi yang di gambar pertama itu, yang di animasi sebelumnya, yang inilah yang disilangkan, kuning dengan kuning. Nah, kita coba silangkan ya, parental kedua, Y besar Y kecil dengan Y besar Y kecil, berarti kuning dengan kuning. Oke, jadi yang tampak itu adalah kuning ya. Nah, gametnya itu ada 2 ya, ini Y besar Y kecil, begitu juga ini ada Y besar dan Y kecil. Oke, maka keturunan keduanya itu bisa diperhatikan di sini ya. Oke. Nah, ini Y besarnya di sini ya. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Kemudian dipertemukan atau dikalikan dapat Y kecil Y besar itu warna kuning. Kemudian dapat nanti Y besar kuning juga, di sini kuning, dan nanti itu akan ketemu Y kecil dan itulah yang menyebabkan salah satu keturunannya berwarna hijau. Ya. Nah, untuk perbandingan genotipnya itu adalah 1 Y besar ya. Ini 1 Y besar yang di sini tadi, yang ini. Kemudian ada 2 Y besar Y kecil ini, dan terakhir itu Y kecil. Nah, itu adalah perbandingan genotipnya. Kemudian perbandingan fenotipnya itu akan diperoleh 3 warna kuning, bisa dilihat keturunannya dalam kotak. Ada 3 warna kuning, kemudian dan 1 warna hijau. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut ke intermediate. Intermediate tadi itu adalah sifat dominannya tidak muncul secara penuh, artinya ada persaingan antara yang dominan dan resesif. Kita umpamakan M besar itu merah dan M kecil itu warna putih. Nah, ini kita bisa lihat contoh persilangannya ya. M besar itu warna merah, M kecil itu warna putih. Nah, ini gametnya M besar, ini M kecil. Nah, diperoleh keturunan pertama M besar, M kecil, bukan lagi warna merah tetapi warna merah muda. Kenapa? Karena ini bersifat intermediate. Kedua-duanya kuat, tidak bisa salah satu yang dominan. Nah, kemudian F1-nya ini kita silangkan lagi ya. Ini M besar
M kecil dengan M besar M kecil, berarti merah muda dengan merah muda. Gametnya M besar M kecil dan M besar M kecil. Inilah gametnya kita masukkan ke dalam papan catur. Yang ini ya, masukkan ke sini, kemudian yang ini masukkan ke sini, M kecil masukkan ke sini. Kemudian kita kalikan ya, maka diperoleh M besar warna merah. M besar M kecil bukan warna merah tetapi merah muda. Nah, kemudian M besar M kecil warna merah muda, dan terakhir M kecil itu berwarna putih. Maka diperolehlah perbandingan genotip itu adalah 1 M besar ini, kemudian 2 M besar M kecil, 1, 2, dan 1 M kecil. Jadi perbandingan genotipnya itu 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotip yang tampak itu kita peroleh warna merah 1, yang ini ya. Kemudian 2 merah muda yang M besar M kecil. Kemudian 1 warna putih. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 1 merah berbanding 2 merah muda dan berbanding 1 putih. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita perhatikan contoh soal. Ya, ini ada 2 contoh soal dan nanti kita jawab sama-sama ya. Di soal tersebut mengatakan bahwa perkawinan antara tikus jantan berbulu hitam dengan tikus betina berbulu putih. Jadi kita umpamakan H besar itu adalah warna hitam. Ini adalah tikus jantan. Kemudian kalau putih berarti H kecil itu putih. Ini adalah tikus betina. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu parentalnya ya. Jadi parental. Jadi kita di sini di mana di soal dikatakan bahwa hitam itu adalah dominan, berarti di sini H besar. Kemudian H besar disilangkan dengan H kecil. Ini hitam. Kemudian ini putih ya. Nah, kita tentukan gametnya. Kalau seperti ini berarti gametnya hanya H besar. Ada 1 gamet. Begitu juga dengan ini. Berarti gametnya adalah H kecil. Nah, keturunan pertamanya itu adalah H besar, H kecil. Ini tetap warna hitam. Kenapa? Karena di soal dikatakan bahwa H besar itu bersifat dominan. Nah, ketika kita kawinkan lagi keturunannya, ini parental kedua, kita silangkan H besar, H kecil dengan H besar, H kecil. Jadi gametnya itu adalah H besar dengan H kecil. Nah, begitu juga ini H besar dengan H kecil. Nah, kita carilah keturunan keduanya. Nah, caranya itu bikin kotak ya. Mungkin masih ingat waktu di SMP. Bikin kotak. Nah, ini H besar kita masukkan di sini, H besar, kemudian H kecil kita masukkan ke sini. Begitu juga dengan ini. Nah, kita masukkan ke sini ya, H besar, H kecil. Nah, kita kalikan H besar. Kemudian di sini H besar, H kecil. Yang ini kalau seperti ini, yang di luar ditulis itu adalah H besarnya, berarti seperti ini ya. Yang terakhir ini H kecil. Nah, perbandingan genotipnya, nah, itu genotip itu adalah yang sifat yang tidak tampak, biasanya disimbolkan dengan huruf. Nah, berapa H besar? Berarti 1 H besar berbanding. Ini ada 2 H besar, H kecil. Dan yang terakhir berbanding 1 H kecil. Kalau perbandingan fenotipnya itu kita lihat ada berapa hitam? Ada 3 hitam karena di sini ada 3 H besar ya. 3 hitam dan hanya 1 H kecil berbanding 1 putih. Pertanyaannya, ada berapa persen keturunannya yang berwarna putih? Jadi yang berwarna putih itu cuma 1. Berarti 1 berapa semua jumlah anaknya? Ada 4. Berarti 1/4 berarti sama dengan 25%. Jadi keturunannya yang berwarna putih sama dengan 25%. Bisa dimengerti? Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.